Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1B. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, bertemu lagi ya dengan Bu Norma. Di sini kita akan belajar kembali di tema 5, subtema 3. Nah, coba anak-anak simak halaman 115 ya. Di situ ada ayo mengamati. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja tentang makanan, kesukaan, hingga keluarga di rumah. Kali ini, Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Kemudian Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda-beda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Bagaimana dengan keluarga anak-anak di rumah ya? Pasti keluarga anak-anak di rumah juga memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda ya. Di sini anak-anak coba lihat di halaman 116, di situ ada gambar berbagai macam hewan. Nah, anak-anak diminta untuk menuliskan hewan apa yang disukai oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Nanti keluarga anak-anak di rumah diminta untuk memilih gambar yang ada di situ ya, kemudian ditulis alasannya. Contohnya ayah menyukai penguin. Kenapa alasannya? Karena penguin adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Contohnya seperti itu ya. Kegemaran keluarga kita di rumah itu tidaklah sama. Jadi kesukaan atau kegemaran keluarga kita itu berbeda-beda. Keluarga kita memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Contohnya, ayah suka kucing, ibu suka gajah, kakak suka bermain bola, kemudian adik suka bermain sepeda. Tidak hanya di situ saja anak-anak, kegemaran yang lain seperti makanan. Biasanya keluarga kita itu memiliki kesukaan, makanan kesukaan yang berbeda-beda ya. Contohnya apa? Ayah suka makan bakso. Ibu suka makan nasi goreng, adik suka makan roti, dan kakak suka makan nasi. Seperti itu ya. Jadi biarpun kegemarannya berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Nah, tidak boleh saling membenci. Jadi kegemarannya itu memang berbeda-beda, tapi kita harus selalu menghargai perbedaan. Oke, anak-anak, di situ ada teks bacaan di halaman 117. Di sekolah, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Edo mengatur gelas berjejer. Edo mengisi air dengan banyak yang berbeda tiap gelasnya. Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Airnya penuh ya. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Suaranya merdu sekali. Bagaimanakah cara mengajak teman bermain musik? Anak-anak, kalau kita ingin mengajak teman kita bermain, belajar, nah itu kita harus menggunakan apa? Kalimat apa? Ajakan ya. Nah, kalau kita mengajak teman kita, kalimat yang kita gunakan itu seperti apa contohnya? Nah, menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Nah, itu bisa. Contohnya seperti ini. Mari kita bermain musik bersama. Atau ayo kita bermain musik bersama-sama di kelas. Seperti itu. Atau contohnya, ayo kita makan bersama di meja makan. Nah, anak-anak bisa menggunakan kalimat ajakan untuk mengajak teman atau saudara atau kakak, ayah, ibu untuk melakukan aktivitas apa saja. Seperti pada halaman 118, di situ anak-anak diminta untuk mencocokkan gambar mana yang sesuai dengan kalimat ajakan. Contohnya gambar nomor 1 itu gambar membaca buku. Nah, anak-anak diminta untuk memilih kalimat ajakan yang tepat untuk gambar yang pertama.
Coba nanti anak-anak di rumah dikerjakan ya. Anak-anak, kemarin itu anak-anak sudah membuat lempung terigu ya. Nah, itu adalah kerajinan yang berbahan lunak ya. Lempung terigu itu termasuk kerajinan yang berbahan lunak. Nah, selain lempung terigu ada lagi kerajinan yang dibuat dari bahan lunak seperti kerajinan bubur kertas. Tapi kita tidak membuatnya ya karena kita sudah membuat lempung terigu. Nah, contohnya bahan-bahan untuk membuat kerajinan bubur kertas dapat dilihat di buku ya anak-anak ya. Anak-anak tahu tidak kalau lempung kertas dan kerajinan seperti bubur kertas itu termasuk kerajinan 3 dimensi ya, 3 dimensi karena kerajinan itu memiliki volume. Anak-anak jangan lupa tugas yang membuat lempung terigu harus dikerjakan ya. Anak-anak bisa membuat dan dikreasikan sebagus mungkin. Anak-anak saat membuat kerajinan lempung terigu pasti banyak bahan yang digunakan ya. Contohnya apa kemarin? Ada tepung, ada minyak goreng, ada air, dan masih banyak lagi. Nah, jumlahnya ada berapa bahannya? Nah, kalian harus menghitungnya ya. Seperti yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita juga akan belajar menghitung kembali seperti kemarin. Kita akan mengurutkan banyak benda seperti angka 34, 40, 36, 33, dan 30. Itu merupakan angka yang belum urut. Jadi nanti kita urutkan. Nah, kita urutkan dimulai dari yang terkecil. Ada angka 30, kemudian 33, kemudian 34, kemudian 36, dan yang terakhir 40. Nah, itu merupakan cara menghitung dan mengurutkan angka ya. Kemudian bisa juga kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita urutkan dimulai dari angka 40, kemudian angka 36, kemudian angka 34, dan 33, kemudian angka 30. Nah, itu adalah cara mengurutkan ya anak-anak, diurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Setelah anak-anak mencoba mengurutkan, nah sekarang kita akan membandingkan benda atau membandingkan suatu angka. Nah, di sini Bu Norma punya gambar balok. Ada gambar balok yang jumlahnya 37 dan gambar balok yang jumlahnya 23. Di situ anak-anak dibandingkan mana yang lebih sedikit dan mana yang lebih banyak. Coba kita lihat ya. Dilihat ada balok yang jumlahnya 37 ya. Nah, 37 ini terdiri dari 30-an dan 7 satuan. Sedangkan 23 terdiri dari 20-an dan 3 satuan. Karena 30-an angkanya lebih besar dari 20-an, maka 37 itu lebih banyak dari angka 23. Sedangkan karena 20-an lebih sedikit daripada 30-an, jadi 23 lebih sedikit dari 37. Ya, betul sekali. Nah, seperti pada buku halaman 139. Nah, kalian coba dilihat, di situ ada soal yang ada gambar bintangnya, itu ada angka 37 dan 31. 37 itu terdiri dari 30-an dan 7 satuan. Sedangkan 31 terdiri dari 30-an dan 1 satuan. Nah, karena puluhannya jumlahnya sama, maka kita akan lihat satuannya. Nah, karena 7 satuan lebih banyak daripada 1 satuan, berarti 37 31. Nah, 37 lebih dari 31. Nah, di situ menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nanti anak-anak coba dikerjakan ya di rumah ya. Minta bantuan atau minta bimbingan kakak, adik, atau mamah dan papa. Oke, semangat untuk belajar di rumah dan
Jangan lupa memahami dan membaca materi juga yang ada di buku. Semoga kalian tetap sehat selalu di rumah. Jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya anak-anak. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada mama papa yang sudah mendampingi di rumah. Sekian video pembelajaran dari Bu Norma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.